yaitu selapangan. Dan secara kebetulan kami pada malam hari ini mendapat penghormatan dari para mahasiswi UIN Kalau pula terlalu berkata dalam, marilah kita sama-sama sanjurkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pada akhirnya diharapkan syafaatnya di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah istighosah yang Al-Ihsan, di sini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jemaah sekalian dari berbagai macam penjuru dalam rangka selapangan istighosah Jamiyah Al-Ihsan, dan ini merupakan istighosah oleh Al-Ustaz Muslimuddin. Dan pada malam hari ini kami sampaikan tadi bahwa mendapat kehormatan dari para mahasiswa-mahasiswi yang secara kebetulan pada hari Minggu kemarin tanggal 30 bersama dengan warga dalam acara kerja bakti ataupun gotong royong di lingkungan RT 53. Dan perlu kami informasikan juga bahwa mereka ini akan kembali untuk melanjutkan daripada kuliahnya itu tanggal 14, namun beliau akan bertolak dari Kelurahan Sukajadi itu pada tanggal 14. Dan kami sekaligus mendoakan agar mereka ini menjadi harapan bangsa, para pemuda-pemudi harapan bangsa yang dapat membangun daripada bangsa kita, negara kita agar lebih maju. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang pada malam hari ini hadir maupun yang tidak dapat hadir. Itu mungkin ada sesuatu hal yang lain, maka ada beberapa mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Memang itu sengaja kami undang agar mengetahui daripada keadaan kita di sini, bahwa ada kegiatan ini di setiap malam Sabtu, dan secara kebetulan pada malam hari ini itu selapangan. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan karena waktu telah mengejar kita. Lebih dan kurang yang mohon maaf, dan kepada Allah mari kita sama-sama mensyukurinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal mutaramin, para bapak ibu hadirin sekalian, segenap jamaah istighosah yang bisa Al-Ihsan dari segala macam mana pada malam hari ini berbahagia kita semua masih dapat bermuajahah bil wujud di kesempatan berbahagia ini, yaitu selapanan rutinitas istighosah yang Misda Al-Ihsan. Atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua pada malam hari ini, mari sama-sama kita ungkapkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumin hadza negeri. Saya dulu maaf Mbak,
mahasiswanya nggak rampung, cuma maha saja, jadi siswa ketinggalan. Semesternya seperempat ya, tidak sampai 6 semesternya cuma seperempat. Lulusannya tidak lulus SD, jadi kurang memahami itu. Kalau ngomong tentang mahasiswa saya bingung. Yang alhamdulillah Universitas Islam yang insya Allah seperti apa yang disampaikan para ulama subhanul yaum rijalul ghadi, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Maka daripada mahasiswa maupun mahasiswi yang hadir pada malam hari ini, para santriwan santriwati, santri pawak barang ini, semoga menjadi pemimpin hari esok, benar-benar pemimpin yang amanah. Mbak, alhamdulillah ini kunjungan luar biasa dalam rangka apa itu namanya, apa Pak namanya mereka itu? Kerja bakti, KKN, kuliah kerja, bukan korupsi kolusi nepotisme, sama itu makanya. Alhamdulillah beginilah kegiatan kita yang ada di sini. Wahai adik-adik kami mahasiswa mahasiswi, yang ini adalah subhanul yaum rijalul ghadi, bahwa engkau adalah pemimpin hari esok, maka bekalilah dengan akhlak yang mulia, dengan bekal agama yang jangan sampai salah di dalam kita mengamalkan maupun cara belajarnya dan mengambilnya, karena semua ilmu agama ini harus mempunyai sanad guru yang jelas hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada malam hari ini kita kembali ngiras-ngirus Isra Mi'raj yang bener orang buri ya. Orang yang cedean Pak, ada mengenai. Ngiras-ngirus Isra Mi'raj awal, karena Isra Mi'raj kita nanti resminya akan keliwat di bulan Sya'ban. Insya Allah nanti bertepatan Isra Mi'raj yang akan kita laksanakan. Isra Mi'raj akbarnya adalah sekaligus harlah istighosa yang al-ihsan, yaitu bertepatan di tanggal 7 Maret dan bertepatan dengan tanggal 6 itu 1239 kilo ditempuh dengan jarak 1 malam. Kemarin aku ukur sampai 1239, tidak percaya ukur dewek. Jarak tempuhnya itu sekitar Palembang Jogja ya Mbak ya, antaranya. Perjalanan Nabi dengan itu setelah Ba'da Isya dijemput oleh malaikat Jibril dengan kendaraan yang namanya buraq. Namun sebelum Kanjeng Nabi ini ada refreshing, diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha, itu karena ada suatu peristiwa sebelumnya. Karena saat itu adalah Amul Hazan, tahun kesusahan, di mana saat itu Kanjeng Nabi setelah kehilangan istri tercinta Sayyidatina Khadijah al-Kubra, tidak lama kemudian disusul paman kinasih Abu Thalib. Jadi benar-benar tahun itu beliau Kanjeng Nabi kehilangan 2 orang yang terkasih sekaligus, sehingga dalam keadaan sedih susah, maka Kanjeng Nabi dihibur, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh berjalan malam. Jadi kalau kita pengen dirikan godaan-godaan Nabi Muhammad dalam perjalanan itu, ada dipanggil-panggil wanita cantik, Nabi Muhammad tidak menoleh. Kalau kita pakai nyongan dipanggil wanita cantik, urung dipanggil beris noleh. Tapi kan Nabi Muhammad godaannya seperti itu tidak menoleh. Setelah sampai di satu tempat, diajak sholat oleh malaikat Jibril, salah satunya yaitu di tempat Bethlehem. Kalau orang Nasrani mengatakan Bethlehem, kalau kita Baitul Laham, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Sholat di situ 2 rakaat. Setelah sholat tadi terus tanya Jibril, siapa itu yang manggil-manggil tadi? Ya Muhammad, untunglah sampean dipanggil tadi tidak noleh. Bangsa sampean tadi dipanggil noleh, niscaya umatku akan pada wadonan kabeh. Lagi Nabi Muhammad tidak noleh, sudah perlu sing melang-melang ya bahasa ini ya. Ya mau lumrah mau normal, Ustaz juga manusia. Cocok Ustaz juga manusia.
Untung tidak oleh bangsa oleh maka niscaya umatmu akan jadi orang-orang yang ahli berbuat kemaksiatan dengan pada perempuan. Kemudian lagi ditawarkan dengan malaikat Jibril minuman, satu minuman susu, satu minuman khamr yang memabukkan, arak yang memabukkan. Nabi Muhammad milih susu yang diminum. Terus Nabi Muhammad bertanya, ini minuman apa Jibril dua ini? Mengapa aku harus memilih? Dan engkau telah memilih yang tepat ya Muhammad kalau kau minum susu. Karena kalau kau tadi salah ambil minum arak, niscaya umatmu akan jadi umat yang ahli tenggeng. Lagi orang minum arak Nabi Muhammad juga umat yang banyak yang tenggeng. Tenggeng kan terus iya bagus karena bisa meru Tuhan yang Maha Esa. Katakan Tuhan mabuk. Tapi jangan salah, kadang-kadang orang mabuk bisa bikin orang ngomong jujur ya. Orang mabuk bisa ngomong, bisa berbuat jujur. Orang mabuk ngomongnya bisa jujur. Tapi kalau orang mabuk agama, malah ngomongnya bisa ngawur. Begitu. Ini perjalanan yang sangat luar biasa, sudah sampai Masjidil Aqsa. Sebenarnya kalau tak ceritain sedikit orang rampung sampai tengah malam ini banyak. Panjang sekali. Nanti langit 1, 2, 3 macam-macam peristiwanya. Dari Masjidil Aqsa maka kemudian Mi'raj dari situ. Jadi kayak pesawat itu sudah niru Kanjeng Nabi. Jadi ketika mau Mi'raj itu harus butuh tanah yang lapang. Karena perlu ngedem mancat, bagat kiri ya, mancat untuk mancat ke atas, perlu tanah yang lapang dan perlu gambaran yang kuat seperti pesawat. Dari itu Kanjeng Nabi mulai Mi'raj. Mi'raj artinya naik ke atas bersama Buraq sampai di langit yang pertama. Di langit yang pertama langsung disambut dengan Abul Bashar, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Berarti nabi-nabi itu tidak mati. Nabi Adam ada di langit yang pertama. Ketemu salaman rangkulan layaknya orang yang sudah lama tidak berjumpa dengan orang termulia dari bumi. Setelah selesai dari langit kedua, naik lagi ke langit ketiga. Di situ disambut dengan Nabi yang paling ganteng sealam dunia, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf ada di langit ketiga saat ini. Salam-salaman, tanya kabar, kewarasan, kesehatan, megang biasa, potong ayam, potong titik. Selesai, Nabi Yusuf berdoa, memberikan ketampanannya, sebagian ketampanannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian diantarkan naik lagi langit yang keempat, berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Idris ini Nabi yang sudah pernah masuk neraka dan sudah pernah ke surga. Jadi pertama dia kepengen masuk neraka, ngomong, ya malaikat aku pengen melihat neraka. Dibawa Nabi Idris masuk ke neraka, baru di depan pintunya semaput Nabi Idris dengan hawa panasnya neraka ini tadi. Tidak tahu Idris dipanggil-panggil dengan metu. Ini Abu Nawas ini. Ayo metu Idris, kan kepengen jingok tok, surga neraka sudah dijingok. Jadi Nabi Idris pintar. Tidak ada dalilnya orang yang sudah masuk surga itu metu maning. Dari kalah malaikat. Malaikat Jibril gak kasih dalilnya orang yang sudah masuk surga itu metu lagi. Jadi sorry ya, aku gak metu lagi sini baik. Ini mana siapa? Nabi Idris alaihissalam. Sehingga Nabi Idris sudah di surga dan di langit yang ketiga. Kemudian berdoa, didoakan untuk Nabi Muhammad. Selesai pertemuan, melepas tangan mereka, naik lagi ke langit yang kelima. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam. Singkat cerita, medang-medang ketemu, salaman, berdoa bersama untuk perjalanan. Ya, didoakan perjalanan untuk Nabi Muhammad. Naik lagi ke langit yang ke-6, berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salam.
Nah, dari langit yang ke-6 ini didoakan oleh Nabi Musa bisa naik ke langit yang ke-7, berjumpa dengan Khalilullah Nabiullah Ibrahim al-Asma. Bidara, wong Jawa ngomong bidara, wong Lembang wong kita bidara. Itu memang sebuah pohon kayak pohon bidara, memang berduri, berbuah. Oh, itu besarnya tidak bisa dibayangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sidratul Muntaha, dari pohon sidrun naik muntaha. Muntaha sama dengan Aqsa. Muntaha itu tempat tertinggi yang nggak katik lagi polnya, tertinggi, tempat yang belum ada makhluk ciptaan Allah sampai ke tempat itu kecuali hanya Rasulullah SAW yang bisa sampai ke sana. Dan setelah sampai di situ, di bawah pohon sidrun, pohon apa tadi, bidara, maka Nabi Muhammad untuk butuh naik ke muntaha ini sangat tinggi sekali dan besar, maka butuh tangga untuk naik sampai ke sana. Sehingga tidak ada, malaikat Jibril pun tidak mampu untuk mengawal ke sana. Muhammad, batas inilah aku pacak mengawalmu, kesananya kau pergi dewean. Aku tidak sanggup karena itu tempat yang sangat mulia. Malaikat Jibril menuju ke tempat itu tidak sanggup. Kemudian bagaimana Jibril? Aku akan mampu untuk mencapai tempat yang tinggi itu, sedang kau saja tidak mampu. Maka saat itulah datang anak muda, kalau di film kolosal jegen ini Bani Prima, datang sosok wujud Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum direinkarnasi dilahirkan ke dunia, nurnya sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai anak tangga untuk membawa Rasulullah ke muntaha. Ini ya, mana tiba mulanya itu mengerti Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali, yang saat itu pundak, bahu kedua bahu Syekh Abdul Qadir Jailani dipersiapkan untuk napak telapak kakinya Kanjeng Nabi yang akan mengangkat Kanjeng Nabi hingga ke muntaha. Nah, jadi tangga yang untuk membawa Rasulullah sampai ke muntaha, tempat yang tertinggi itu adalah bahu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Nabi Muhammad berkata, siapakah ini? Cara bahasa di manatibnya itu, hadza waladuka min naslil Hasan. Ini adalah cucumu ya Muhammad dari keturunan Hasan. Hasan Husain dua beradik, ini dari Sayyidina Hasan. Yang nomor 14, Syekh Abdul Qadir Jailani itu keturunan dari Sayyidina Hasan nomor 14. Direinkarnasinya dilahirkan ke dunia. Sehingga sampailah Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha tadi dengan dibantu oleh bahu Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Nabi Muhammad mengatakan, jikalau saja aku ini bukanlah Nabi terakhir, maka Nabi berikutnya adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Itu di dalam Manaqib Jawahirul Ma'ani mengatakan demikian. Insya Allah ulasannya besok malam Sabtu juga ya, Mas. Mengenai pas ulasannya besok malam Sabtu juga Manaqib Jawahirul Ma'ani. Setelah sampai di muntaha, Nabi Muhammad di suatu tempat yang sangat tidak bisa terbayangkan. Nabi sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa tempat itu. Dan bagaimana dialognya dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Nabi Muhammad tidak melihat zatnya Allah. Yang dia tahu hanya suatu cahaya yang menyelimuti dirinya. Cahaya putih, bersinar, bersih, terang, menyejukkan, terang benderang. Dan disitulah berdialog, yang akhirnya mendapat perintah menerima sholat 50 waktu yang pertama. Singkat cerita, nggak usah diceritain bagaimana dialognya. Kitabnya ada tuh, bagaimana dialognya ada. Nanti tak ceritain orang Lampung yang banyak. Kitab Hasiyah. Turun setelah mendapat 50 waktu disambut Nabi Musa. Untung ada Nabi Musa, nabinya kaum Bani Israel. Jadi ada teman-teman yang para Israel lah. Nabinya sedang menolong kita. Coba kalau udah ada Nabi Musa, niscaya kita sholatnya 50 waktu dalam sehari semalam. Untung ada Nabi Musa. Ya Muhammad, apa olehmu menghadap zat Allah?
ini Musa, aku dikongkon melaksanakan sholat 50 waktu. Aduh Muhammad, umatmu gak bakal kuat 50 waktu. Gak kuat lah, percayalah, umatku baik itu Bani Israel yang besar tinggi macam itu wongnya tidak juga bakal kuat melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Jadi balik lagi Muhammad, jangan sampean balik lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta dikorting. Ini kalau tukang bermimpi, tukang korting, ini ya turunan Nabi Musa juga. Tukang minta korting itu berarti turunan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad menghadap lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita lagi dikurangi dari 50 waktu dikurangi menjadi 45 waktu. Turun Nabi Muhammad, temu lagi Nabi Musa. Nabi Musa nanya, bagaimana ya Muhammad? Berapa dikurangi sama Allah Ta'ala? Cuma 5 ya Musa. Dari 50 dikurangi 5 waktu. Waduh, ini masih gak kuat lah pokoknya. Balik lagi, minta lagi, balik lagi. Akhirnya bulu kilir itu dikurangi per 5. Jadi bulu kilir, Nabi Muhammad ini menghadap Allah. Sampai akhirnya terakhir 5, Nabi Musa pun masih merjuangkan gitu. Ini masih gak kuat Muhammad, umatmu ini masih gak kuat, cuman 5 ini masih gak kuat. Balik lagi baik, percaya baik, pasti gak kuat. Karena cuman ada yang sanggup 2 tok. Ada yang cuma 3 baik, ada yang cuma 4 baik, ada yang kuat gagal 5, ada yang tidak sama sekali. Terus balik lagi Muhammad, balik ngadep Tuhan lagi, balik. Sudahlah Musa, aku malu. Nabi Muhammad akhirnya jerit, kesel kan bolak-balik, bukannya apa malu, Nabi Musa malu, aku minta terus dari 50 lah banyaknya kortingnya, jadilah pulau kalau 5 baik. Ini kalau orang galak bermimpi nyenyang sampai bermimpi ini turunan Nabi Musa. Akhirnya 5 dapat, turunlah, selesai dapat 5 sholat 5 waktu ini, turun lagi ke bumi, turun lagi sampai balik lagi di mana Nabi Muhammad diambil oleh malaikat Jibril. Jadi perjalanan ini sulut saylail, hanya sepertiga malam perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, balik lagi sebelum subuh. Berangkat sudah Isya, balik sebelum subuh. Perjalanan Isra Mi'raj. Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur 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 Habibullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Habibullah. Ya Allah astagfirullah, 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 ya Allah subhanallah, 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 ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Kafi, 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 ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadir ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadir ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadir ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadir ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadir ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadir ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadir ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul fayakun ma sya'allah qadiran abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul fayakun ma sya'allah qadiran abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul fayakun ma sya'allah qadiran abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul fayakun ma sya'allah qadiran abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rasulullah syabul balik tanakhis karma dal jamisi wa sayyidina sanahusna ya Allah syabul balik Qablana min khatimah wal jamin barmadul jamisi walidin rabbil birri wa walidayya wal muslimin amin ya rabbi bil mustafa wal haqa sidana wa lana ma ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa wal haqa sidana wa lana ma ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa wal haqa sidana wa lana ma ya wasi'an karami fayahin wa ya yuhin wa ya khairabarihin wa ya malana jabu min judin amat fayahin wa ya yuhin wa ya khairabarihin wa ya malana jabu min judin amat fayahin wa ya yuhin wa ya khairabarihin wa ya malana jabu min judin amat. Taqabbal minna wa minkum.